Nah, sekarang kita akan berbicara tentang tindak pidana illegal logging dalam perspektif hukum pidana Islam. Illegal logging itu dapat disebut juga dengan pembalakan liar. Nah, ini tuh merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang dampaknya bersifat sistemik dalam jangka panjang. Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara, tapi juga mengakibatkan kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya resiko bencana alam, dan juga bisa juga terganggunya kehidupan sosial masyarakat yang bergantung pada hutan. Dalam konteks hukum pidana Islam, meskipun istilah illegal logging ini tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, tetapi fikih kontemporer memberikan kerangka normatif yang kuat untuk menilai dan mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Nah, fikih kontemporer berangkat dari pendekatan maqasid syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perkembangannya, para ulama kontemporer juga menambahkan perlindungan terhadap lingkungan sebagai bagian integral dari tujuan syariah. Karena selain aspek perusakan lingkungan, fikih kontemporer juga menyoroti dimensi kepemilikan dan keadilan dalam praktik illegal logging. Terlebih dalam hutan khususnya yang berada di bawah penguasaan negara, termasuk dalam kategori kepemilikan umum atau al-milkiyah al-ammah. Sumber daya alam ini kan dimiliki negara. Nah, ini diperuntukkan bagi kemaslahatan seluruh rakyat, bukan untuk dieksploitasi secara sepihak oleh individu atau kelompok tertentu. Dan penebangan kayu tanpa izin yang sah berarti merampas hak publik dan mengalihkannya menjadi keuntungan pribadi. Tindakan seperti ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan larangan memakan harta orang lain secara batil, sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam. Nah, dalam perspektif hukum pidana Islam, illegal logging atau pembalakan liar ini tidak dapat disamakan dengan pencurian atau syarikah yang dikenai hukuman hudud, karena objek kejahatannya merupakan harta publik dan modusnya bersifat kompleks serta terorganisir. Itu biasanya terorganisir dari kelompok tertentu itu. Nah, karena itu fikih kontemporer mengklasifikasikan illegal logging sebagai jarimah taksir, yaitu tindakan pidana yang bentuk dan sanksinya diserahkan kepada kebijakan penguasa atau ulil amri. Ini melalui mekanisme tazir, negara memiliki fleksibilitas untuk merumuskan hukuman yang paling efektif dan proporsional sehingga sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas illegal logging tersebut. Namun, hukuman terhadap pelaku illegal logging dalam perspektif
Fikih kontemporer itu tidak hanya bersifat represif tetapi juga restoratif. Selain pidana penjara dan denda, pelaku yang melakukan illegal logging tersebut dapat dibebani kewajiban pemulihan lingkungan seperti reboisasi untuk tanaman kembali, serta rehabilitasi lahan dan juga kompensasi terhadap masyarakat yang terdampak dari pelanggaran illegal logging. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam Islam yang tidak hanya menitik beratkan pada penghukuman pelaku tetapi juga berfokus pada pemulihan kerusakan lingkungan akibat hal tersebut dan juga pencegahan kejahatan serupa yang dilakukan di masa yang akan datang atau masa depan. Nah, fikih kontemporer juga menekankan tanggung jawab moral dan hukum manusia sebagai khalifah fil ard atau pemakmur bumi. Konsep khalifah fil ard ini mengandung makna bahwa manusia diberi mandat untuk mengelola alam secara bertanggung jawab, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan. Oleh karena itu, pembalakan liar atau illegal logging yang didorong oleh keserakahan dan kepentingan ekonomi jangka pendek dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan tersebut. Oleh karena itu, kejahatan lingkungan tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga berdimensi etika dan spiritual. Nah, yang kita batas bawahi di sini bahwa kita sebagai manusia itu diberi mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga apa yang telah diciptakan Allah, dan kita dianjurkan untuk bukan dianjurkan tapi diwajibkan untuk tidak merusak apa yang sudah Allah ciptakan, yang dimana ciptaan itu seimbang sesuai porsinya masing-masing. Jadi kita harus menyingkirkan keserakahan dan kepentingan dari kita sendiri. Nah, mengenai dalam konteks negara modern, fikih kontemporer mengakui legitimasi hukum positif yang mengatur tentang perlindungan hutan dan lingkungan hidup. Ketaatan terhadap peraturan kehutanan dan lingkungan hidup dipandang sebagai bagian dari ketaatan kepada ulil amri. Selama aturan tersebut bertujuan menjaga kemaslahatan umum. Dengan demikian, pelanggaran terhadap undang-undang kehutanan tidak hanya merupakan pelanggaran hukum negara, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dari syariat Islam. Nah, lebih jauh lagi, fikih kontemporer mendorong negara untuk tidak hanya menitik beratkan kebijakan pada aspek pendidikan hukum yang bersifat represif, tetapi juga pada upaya pencegahan terhadap kejahatan pembalakan liar. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dari syariat Islam yang menempatkan pencegahan kerusakan sebagai prioritas utama dibandingkan penanggulangan setelah kerusakan terjadi. Dalam konteks ini, negara dipandang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menciptakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kemaslahatan bersama. Salah satu instrumen penting dalam pencegahan pembalakan liar adalah pendidikan lingkungan berbasis nilai-nilai keislaman. Fikih kontemporer menekankan pentingnya menanamkan kesadaran bahwa menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari ibadah dan manifestasi ketaatan kepada Allah. Konsep manusia sebagai khalifah fil ard harus diterjemahkan dalam kurikulum pendidikan, dakwah keagamaan, dan praktik sosial agar masyarakat memahami bahwa eksplorasi hutan secara ilegal bukan hanya pelanggaran hukum negara, tetapi juga dosa dan pengkhianatan terhadap amanah ilahi, dan juga tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Pendidikan semacam ini diharapkan mampu membentuk kesadaran ekologis yang bersifat internal dan juga berkelanjutan bagi masa depan yang akan mendatang. Selain pendidikan, fikih kontemporer juga
menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan sebagai bagian dari strategi pencegahan. Banyak praktik illegal logging terjadi karena faktor struktur seperti kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, negara berkewajiban menghadirkan alternatif mata pencaharian yang halal dan berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar hutan, seperti pengolahan hutan berbasis masyarakat, agroforestry, dan industri kreatif ramah lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam yang menolak pemidanaan semata tanpa mengatasi akar permasalahan sosial ekonomi yang terjadi di dalam daerah tersebut. Nah, selain dalam pendidikan dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat, fikih kontemporer juga menekankan urgensi pengawasan yang transparan, akuntabel, dan juga adil dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam. Praktik pembalakan liar sering terjadi karena melibatkan jaringan yang kompleks dan tidak jarang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pengawasan yang lemah dan praktik koruptif dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah jabatan. Oleh karena itu, negara dituntut untuk membangun sistem pengawasan yang kuat, melibatkan partisipasi rakyat, serta menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi, baik terhadap pelaku di lapangan maupun aktor intelektual di balik kejahatan tersebut. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pembalakan liar dalam perspektif hukum pidana Islam menurut fikih kontemporer merupakan tindak yang serius yang mengandung unsur perusakan lingkungan atau ifsad fil ard, perampasan hak publik, serta pelanggaran terhadap amanah kekhalifahan manusia sebagai pengelola bumi. Pengkualifikasian dari illegal logging itu termasuk dalam Jarimah Ta'zir yang mencerminkan fleksibilitas hukum pidana Islam dalam menjawab kejahatan lingkungan yang dikenal pada masa klasik, sekaligus menegaskan komitmen Islam terhadap keadilan ekologis, keseimbangan alam, dan keberlanjutan manusia lintas generasi untuk masa depan. Sekian.